bokap. Jadi waktu itu papi kandung gue tuh ngajarin baca pertama kali pas gue umur sekitar 3 tahunan. Gitu. Yang pasti kalau mungkin Sabta Siaga itu kan karena dia ya namanya Sabta berarti bertujuh gitu kan. Dan itu sebenarnya juga sempet diomelin dalam hati, Lin, buat apa sih kayak gitu? Udah majalah udah lewat, buang aja gitu kan. Kalau nggak sanggup beli, terus tahu ada buku yang lebih bagus dulu tuh kalau nggak salah Grimm, H.C. Andersen ada. Kayaknya ngelihat hidup ini tuh kayak optimis ya, kayak lebih optimis, lebih apa ya, punya. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah semangat dan energi masa kini untuk menyambut masa depan. Yes. Hari ini gue Budos bersama dengan Seperti biasa Pak Lur Lebong. Pak Lur. Yes. Ya, kita hari ini kedatangan tamu spesial kita ya. Silahkan diperkenalkan dulu. Halo semuanya, nama gue Caroline, tapi biasa panggilnya Olin aja. Ya. Graphic design entusias ya. Oke, selamat datang ya Bang Olin ya. Selamat datang. Oke. Jadi yang gue tahu ya, graphic design enthusiast, pokoknya di bidang visual communication design, ya kan. Nah, ceritanya dari dulu kan paling suka apa tuh? Menulis dan membaca. Nah, pengen denger dong ceritanya dulu pertama kali belajar nulis atau membaca tuh dari mana tuh, Olin? Oke. Jadi waktu itu pertamanya banget tuh dikasih hadiah diary yang ini sama tante tahun 82, itu masih SD gitu ya. Nah jadi disitulah gue mulai belajar istilahnya ya menulis apa yang terjadi lah ya, karena anak kecil kan cuma hari ini aku bangun jam segini gitu-gitulah gitu. Tapi surprise-nya itu ternyata bener-bener 82 sampai dari Januari sampai Desember tuh tiap hari gitu loh. Kayak itu kayak satu sisi kayak kewajiban kegiatan lo sehari-hari. Iya, tapi terus jadi apa namanya, jadi senang gitu loh. Terus mulai iseng, zaman dulu kan kita ada majalah apa ya, Gadis ada apa ya, maksudnya itu mulai bikin kayak percikan apa sih itu kalau nggak ada yang cerpen-cerpen gitu iseng gitu pengen, tapi nggak pernah punya keberanian benar-benar ngirim sih. Jadi nulis sendiri, kadang-kadang kasih teman baca, bikin puisi, bikin ya cerpen-cerpen kayak gitulah. Itu ya zaman SD itu sebenarnya udah mulai dari sekitar kelas 4 SD lah ya kira-kira. 4 SD tuh kira-kira Itu tahun di 82. Okay. Dan itu sebenarnya kalau mau ditarik mundur lagi, almarhum bokap, jadi waktu itu papi kandung gue tuh ngajarin baca pertama kali pas gue umur sekitar 3 tahunan gitu, 3-4 tahun. Jadi tiap pagi tuh Olin sini ikut papi. Iya. Jadi masih belum. Zaman dulu kita korannya apa ya? Sinar Harapan ya? Apa sih? Suara Pembaruan kali. Sinar Harapan sempet. Dia ingetnya Poskota Mas ya, pokoknya zaman dulu lah ya. Zaman 70-an itu jadi sebelum bokap kerja itu pasti Olin baca gitu headline. Jadi start dari situ iya. Jadi makanya pas gue masuk TK kecil ya zaman dulu kan, nol kecil, itu gue satu-satunya yang istilahnya bisa baca. Jadi begitu guru bikin apa puisi ya, bulan di langit gitu, ya udah Olin bantuin ibu baca gitu kan. Caroline bantuin ibu baca gitu. Jadi ya udah gitu. Dari situ kayak ya kesenangan mungkin dari membaca, dari apa ya, sastranya gitu ya, mulai dari hal yang paling simpel kayak gitulah di TK, terus di SD. Jadinya kalau apa-apa pelajaran bahasa Indonesia ya lumayan dalam tanda petik jadi anak masnya guru bahasa. Karena demen dan selalu berusaha bikin, kalau suruh bikin tugas sajak atau puisi tuh ya sepenuh hati lah gitu ya, karena demen. Itu jadi kelas favorit lo. Iya, dan guru-guru juga Caroline sini baca. Jadi ingat waktu SMP itu baca puisi-puisinya Amir Hamzah segala gitu, yang itu kayak apa ya, dan mungkin senang teater juga sebenarnya ternyata deep down ya. Betul. Jadi baca tuh sampai datang gitu, ingat sih waktu SMP tuh berlutut nangis segala macam, sampai teman-teman bengong nih si Olin ngapain sih sekarang bener gitu. Ini banget kayak terlalu menjiwai gitu loh untuk anak SMP gitu. Sampai gurunya juga waktu itu si Pak Julis almarhum ya kayak kasih appreciate, makanya nilai ya lumayan lah waktu SMP SMA tuh nilai bahasa lumayan mendongkrak nilai yang lain ya. Keren juga sih ya, maksudnya SD itu udah tertarik dengan ya istilahnya sajak-sajak puisi. Berarti di SD SMP itu udah suka dengan sama kesusastraan juga ya. Ya kayak misalkan pujangga gitu juga tahu ya. Jadi pas pelajaran bahasa Indonesia pokoknya itu kayak
antusias aja ya, maksudnya demen, terus suruh membacakan mau, ngafalin juga mau. Terus kalau dulu ada koran apa sih tuh, ya. Mutiara atau apa ya yang suka ada puisi-puisi gitu. Iya, pokoknya aku pasti bacain itu. Terus kadang-kadang gunting-gunting lah, zaman dulu kan kecil kita clipping-clippingan gitu kan. Nah jadi kecilnya itu gerak. Sorry. Terus tapi kenapa? Sama ada satu lagi, mulai suka drawingnya itu kalau anak sekarang namanya doodling ya. Kalau dulu tuh gue demennya namanya vignette ya. Yang abstrak kecil-kecil yang cuma pakai pensil atau pakai bolpen hitam gitu. Itu baru di pos kota ada. Nah, dulu suka. Itu kenapa pos kota? Iya kan? Nah, itu kayaknya lupa lah, Intisari atau Mutiara itulah pada zaman itu mulai. Jadi kalau rilis stres, inget kayak misalnya apa ya, ya zaman remaja pasti ada lah, kita nggak boleh apa sama orang tua, itu pasti pelampiasannya kebaca sama ke doodling itu gitu. Kadang-kadang temen kalau di kelas ngeliat si Olin kalau udah lagi bosen nih, gurunya nggak menarik, dia ngutak-ngatik kita tuh pasti terus jadi ya, terus Totolin bikin gue kayak gitu ya, bikin kayak gitu-gitulah. SMP-nya di Regina Pacis ya. Dari TK sampai SMA di situ. Kalau ada universitas mungkin lalu terusin situ Jakarta juga. Ya? Jakarta ya, di Jakarta. Terus ini dong, Olin, tadi ceritain dulu, ini kan bukunya ya, bisa ceritain sedikit nggak apa aja sih isinya? Ini kan zaman anak, apa sih buku diary? Ini diary anak umur 10 tahun. Iya, umur 10 tahun diary. Umur 10 tahun, jadi rajin banget loh punya diary itu. Gue sih 10 tahun masih main bola. Ya, ini kayak cuma nyatetin aktivitas aja. Hari ini aku bangun jam segini karena aku sedang libur, besok aku masuk kembali gitu. Sarapan aku nonton, baca-baca, lalu mandi, lebih kayak gitu. Jadi apa sih ya benar-benar kesehari. Ya, cuman gue mau nanya ya. Iya, betul, belum latih. Tapi kan itu kan sesuatu yang tiap harinya itu kontinuitas, reguler kayak gitu. Apakah bahasanya itu nanti juga divariasikan dengan gaya kalimat yang beda? Kalau enggak kan monoton apa gimana? Apa gimana kalau kayak bercerita pada diri sendiri, benar enggak? Iya, kayak kayaknya waktu SD belum punya kreativitas seperti itu ya. Belum punya kepikiran untuk membuat narasi yang kayak bosan nih cara nulisnya gini terus belum. Jadi masih pengulangan repetitif gitu ya kalimatnya. Kayak mengalir gitu. Iya, mengalir aja gitu. Tapi setiap pulang sekolah atau aku lupa malam kali ya mau tidur pasti ingat. Dan itu adik-adikku juga dikasih. Jadi adik-adik gue dikasih semua. Waktu itu kan berarti cewek tuh yang kita ngumpul sama sepupu. Jadi gue paling gede lah, yang lain cuma beda setahun di meja belajar gitu, terus dikasih diary kan satu-satu. Sebelum tidur ayo nulis. Jadi gue tuh kayak gembong yang ayo, padahal males-malesan, tapi gue yang paling jadi nulis duduk. Udah kelar belum nulis diary? Udah ayo tidur gitu. Gue tahu. Kalau zaman sekarang tuh journaling ya. Istilahnya journaling. Jadi sebelum tidur nulis dulu atau curhat dulu, cerita dulu gitu. Tapi zaman dulu mah ya karena anak kecil aku lupa tadi kita ngapain ini, lihat aja punya aku gitu kan, maksudnya tadi zaman jadi kayak bukan ya karena masih SD ya, jadi nggak private. Udah mulai SMP itu udah mulai private, udah mulai karena kan kita punya problem lah, mulai naksir lah, mulai apa gitu kan. Nah jadi ya yang kenapa udah cia-cia kemana? Oh gitu ya. Jadi istilahnya kalau yang waktu SD itu masih bisa tukar menukar dengan sama saudara sama adik-adik itu juga suka. Tapi jelas nggak ada yang cowok ya? Kalau di keluarga gue sih nggak ada cowok yang suka nulis nggak sih. Secara umum kalau secara umum ya waktu itu ada nggak sih melihat ada cowok lu punya diary apa gitu? Iya kayaknya nggak ada. Iya ya kayaknya kita mikirnya waktu itu ya main bola sih. Pak Lur dulu iya nggak? Enggak. Ya udah makanya. Iya makanya gue juga heran. Tapi mungkin ada sih, cuma mungkin ya itu istilahnya anomali kali ya. Anomali. Benar-benar orang sastra. Iya, dia tuh tipenya memang suka menulis. Tapi jarang sekali ya. Jarang. Karena ekspresinya mungkin nggak di situ ya kalau cowok ya. Atau karena nggak tahu budaya kita yang nggak membiasakan itu. Nah terus yang berikutnya tadi kan selain diary ada lagi tuh, Lin apa? Oh ya kalau zaman dulu kan kita suka bikin namanya album kenangan ya. Iya kita suka. Jadi sharing. Nah itu sharing kan. Jadi sebenarnya ya itu sebenarnya melatih kita juga untuk kenal temen kan, dan apa sih itu ada sedikit marketing atau apanya sih kalau gue pikir, karena kita berani tolong dong isiin. Sebenarnya kita request ya. Iya betul. Iya kan, karena kan kita buku kenang-kenangan kan. Kita membeli sendiri bukunya gitu kan, kita pilih, kita tahu kalau gue dulu ya ada yang khusus buat cewek, ada yang khusus buat cowok gitu kan. Jadi ya pokoknya udah jelang-jelang mau kenaikan kelas tuh biasanya kan sebelum gitu. bisa biasanya kita kiterin tuh isi buku gue dong, isi buku gue nah, gitu kalau kan. itu gue sering memang ditawarin lu nulis dong, gue mau ini kan kita mau pisah ya, gue nulisin biasa terus suruh kasih foto kan, foto gue aja yang paling keren gitu aja dah.
Itu tapi kalau cewek yang mana gitu ya? Nama zodiak gitu ya. Iya, nama zodiak. Kata kenangan. Hobi. Dari situ pun sebenarnya kelihatan teman-teman kita yang apa ya, yang saya even cuma mengcoloring, bikin spidol gitu kan, atau iya dan doodling ini pernah jadi cover girl ini. Oh iya, majalah mode adik kelas gue. Oke. Dan waktu itu karena sekolah kita kecil ya, jadi satu angkatan cuma 3 kelas. Kalau ada sekolah kan rata-rata satu angkatan tuh 8 kelas, 12 kelas gitu ya. Jadi kalau gue tuh 3 tahun di atas kenal, 3 tahun di bawah kenal. Iya. Dan apalagi saudara-saudara semua di sekolah yang sama ya. Jadi teman kakak sepupu, adik gini-gini. Jadi udah kadang-kadang ketemu ini pada adik kelas. Tapi karena kita deket terus suka ngobrol, isi dong gitu. Jadi pas kita ini benar-benar so sweet ya. Kata-kata indah, kata-kata kenangan gitu loh. Dan kita jadi ingat, oh dulu zaman SD ternyata gue dibilang apa gitu kan, waktu sama temen kayak gitu. Dan kelihatan siapa yang senang nulis tuh panjang bisa gitu ya, mana ya ada deh itu yang banyak. Terus ada yang senang ya itu kan senang menghias-hias gitu kan. Iya. Nempel-nempel stiker gitu kan. Terus ini Olin ceritain yang tentang buku-buku koleksi lo dari kecil ya. Iya. Kalau yang ini ya apa? Zaman TK ya, ini buku-buku apa sih dulu tuh namanya seri Tupai Mas ya? Iya, seri Tupai Mas. Gue adalah generasi yang sangat merasa bersyukur ada Gramedia, toko buku. Dan sekarang ternyata gue juga kerjanya di Kompas Gramedia. Oh iya. Gitu di ya. Politekniknya Kompas Gramedia. Keren banget ya, udah Iya. Jadi pas zaman dulu itu kan cuma ada toko bukunya di Gajah Mada ya, Jalan Gajah Mada Jakarta Pusat. Iya, gitu. betul. Jadi ya kalau ini pas TK lupa kayaknya sih either beli sendiri atau dibeliin orang tua ya gitu. Kayaknya beli sendiri juga deh. Soalnya kita dari kecil udah diajak, dan gue dari kecil itu emang prefer buku daripada boneka gitu loh ya kan. Jadi tapi kayak kita cenderung tomboy kali ya waktu itu ya. Kita suka dulu masuk pramuka, terus kita sempat masuk klub badminton juga gitu kan. Jadi emang lebih yang outdoor, terus lebih yang ya bukan yang boneka lah istilahnya gitu. Tapi kalau masak-masakan kayak gitu sih masih demen. Jadi kita suka acting, punya restoran kayak gitu tuh dari kecil suka gitu. Dan mungkin dari kecil tuh yang belum kesampaian kan cita-cita pengen jadi director ya, sutradara gitu ya, bikin film. Karena dari kecil tuh suka meng-create cerita, terus ada yang gue suruh memerankan. Kamu jadi Ibu Tiri ya, kamu jadi anak yang terzolimi ya, kamu mulai adegan ini start gitu, terus udah nangis kayak. Oh soalnya kecil-kecil udah gitu. Iya itu kecil-kecil kayak gitu. Sampai ada gue pasrah, aku ngapain, aku jadi apa gitu. Ya pokoknya kamu datang dari sana begini. Kira-kira iya itu belum kesampaian, mudah-mudahan ya. Amin. Dari nulis nanti bisa ada sesuatu yang difilmkan skenario. Iya. Jadi baru setelah kerja gitu, terakhir sempat kerja di advertising, itu lo bikin skrip buat iklan lah ya gitu. Akhirnya kesampaian juga, tapi baru untuk iklan kayak gitu. Nah itu mudah kan jadi director juga di situ. Terus tadi ya ini TK kan, jadi TK kita koleksinya ini ya. Terus terang ini yang berhasil selamat dari banjir tahun 2000. Tahun 2000 itu banjir besar di rumah, waktu itu di rumah di daerah Tomang. Sebelum nikah itu buku semua sebenarnya udah ditaruh di dalam dus-dus di satu gudang itu isinya buku gue semua gitu. Karena yang demen buku dari seluruh saudara cuma gue gitu loh. Ya banjir besar itu benar-benar memusnahkan gitu, karena begitu diangkat dan semuanya nempel, mau dijemur nggak bisa. Udah nangis deh pokoknya seharian itu, sampai Lin mau dibuang nggak? Ya buang lah, mau diapain lagi gitu kan. Tapi kamu yang buang, jangan nyalain orang gitu kan. Jadi akhirnya gue buang gitu. Jadi ini ya dari sekitar 1000-an itu nggak sampai 100 kali itu. Ya sayang banget ya dari 1000. Olin dari 1000-an. Ya karena gue bener-bener punya duit sedikit beli buku. Kalau ulangan bagus ada beberapa om tante yang emang nggak menikah, sayang sama ponakan. Berapa ulangan hari ini? Pokoknya asal 7 ke atas aja gitu ya. Boleh beli 1. Kalau 10 berarti bisa dapat 3 gitu. Jadi tiap minggu tuh benar-benar hampir beli buku gitu. Terus udah gitu gue habisin 1 buku ya. Dulu Enid Blyton tuh Sabta Siaga, emang sekarang sehari 1 buku. Sampai ke makan kalau anak sekarang bawa HP ya. Kalau gue dulu bawa kemana-mana bawa buku. Olin makan, taruh bukunya gitu. Bener-bener bisa makan, 1 hari ya. Terus kalau tidur juga ngumpet-ngumpet gitu kan. Ini kamarnya masih nyala gitu kan. Matiin tidur ya udah gitu. Tapi ntar udah sepi baca lagi.
Kalau dari segi ceritanya sendiri lo memang lebih suka yang gini. Kalau zaman kecil kayak seneng adventure ya. Maksudnya kayaknya itu membawa gue ke, karena mungkin pada dasarnya gue orangnya suka explore, suka bertualang, tapi keluarga tuh lumayan kolot ya, lumayan. Kalau anak perempuan tuh jangan kemana-mana, jadi ya lebih konservatif gitu ya. Jadi makanya gue mungkin melarikan imajinasi atau ekspektasi terhadap itu ke sini. Cerita-cerita imajinasi lo ya petualangan ini dengan nulis, dengan baca gitu. Bentuk apa ya? Bentuk refreshnya, bentuk memperkaya ya saat itu ya mungkin seperti itu ya waktu kecil. Jadi ya semua bukunya ada misteri lah, ada apa gitu kan, kayak Alfred Hitchcock gitu kan. Kalangan. Walaupun udah mulai ada romansnya juga kayak Si Kembar, Santa Clara, itu tuh cerita Enid Blyton yang apa ya, sekolah-sekolah perempuan gitu di Inggris kan. Nah itu apa namanya, mulai kan ada sirik-sirikan lah sesama sama kakak kelas, adik kelas, itu relate aja ya gitu. Nah, Olin, dari 1000 buku yang hilang itu, ini kan 100 kira-kira yang masih ada. Yang 900 lainnya tuh antara lain apa aja? Aduh, jadi sedih deh. Dulu tuh ya kayak Enid Blyton tuh banyak banget. Jadi ada ya Sabta Siaga lengkap, 5 Sekawan lengkap, ada Nancy Drew, Hardy Boys, semua tuh lengkap lah ya. Terus Pasukan Mau Taunya, The Detektifnya semua. Bener-bener cocok ya kerja di Gramedia ya. Terus ada tadi apa itu album cerita ternama ACT itu kan kita langganan tuh. Jadi inget tuh tiap ada terbit baru kita keluar rumah terus seneng banget ada tukang pos anterin itu. Ada Nina dulu, ingat sih Nina ya kan, Nina. Terus ada Nina siapa nih? Gue nggak tahu. Dan bahkan majalah pun gue bendel-bendelin itu, bawa ke tukang fotokopi. Gadis, mode, semua apa Hai juga demen, terus apa Intisari. Semua Femina itu. belum lah ya. Femina belum tuh kayaknya. Nyokap ya waktu itu zaman dulu ya. Bobo, Donald Bebek ya kan, semua tuh. Terus ada si apa sih tuh, lupa deh, pokoknya zaman SD juga kawanku ya kan, ya itu semua di bendelnya dan itu musnah. Ada satu yang buku Perancis tuh yang namanya dulu Pustaka Cerita kalau nggak salah ya. Jadi dulu Tini dan Tono. Apa gitu ya, misalnya Robby dan Susi bersama burung kecil. Kalau bahasa Perancis tuh si Tini tuh Matin kalau nggak salah. Robby dan Susi tuh nama Perancisnya siapa? Itu gue kagum dengan benar-benar apa ilustrasinya ya, itu benar-benar realistis banget. Jadi ngumpulin for the sake of the picture ya, karena kalau ceritanya cerita anak-anak banget gitu loh. Nah itu musnah semua ya, sayang banget. Aduh. Oke, tapi gue pengen tahu ya, itu semuanya apa, Olin, ini kayak Alfred Hitchcock, Enid Blyton, itu semuanya kan emang pengarang-pengarang yang apa saduran ya. Tapi yang lokal-lokal juga sempat ada waktu itu ngumpulin. Belum. Kalau waktu kecil belum. Nggak ada ya waktu itu. Waktu itu emang jarang ya yang lokal ya. Kalau anak-anak kayak belum ya. Zaman SMP SMA kita baru SMP SMA udah mulainya ke yang romans kayak apa sih, Mirawe, Margate. Ya. Oh, tapi udah dewasa banget. Ya, itu ya udah cerita percintaan lah ya, dan itu kebanyakan kan Nina makanya. Iya, Nina yang teens ya. Nina lagi nih. Oke, sorry mengenai Nina ini ada pertanyaan ini. Oke, siapa? Dedi Ji. Bukan pertanyaan, maksudnya mumpung kita lagi ngebahas buku-buku koleksinya Olin kan. Enid Blyton tuh kalau nggak salah 2 yang paling top of mind itu kan Sabta Siaga sama 5 Sekawan kan. Coba deh kita ngajak bermemori retrois gitu. Cerita apa sih, tentang apa sih Sabta Siaga, tentang apa sih 5 Sekawan, sekilas aja. Ya. Untuk reminding retrois kita bahwa oh iya aku pernah baca ini emang ini. Mana ya? Sebenarnya udah agak lupa sih terus tuh biasa. Sekilas aja. Iya. Yang pasti kalau mungkin Sabta Siaga itu kan karena dia ya namanya Sabta berarti bertujuh gitu kan. 7 temenan lah gitu yang memang apa? Gue lupa namanya siapa aja. Tapi ada cewek ada cowok kan ya kalau Sabta Siaga itu yang mereka kayak selalu ketemu sama apa sih petualangan seru anak-anak pada masa itulah ya gitu. Jadi sebenarnya kalau kita sekarang sebagai orang dewasa itu orang tua ya kayaknya cemen ya, maksudnya kok kayak gitu aja diceritain, kok kayak gitu aja seru, tapi mungkin seperti kayak kita nonton filmnya Home Alone-nya si ini tapi itu seru ya. Itu sebenarnya kan cerita kayak untuk mengungkap suatu misteri kayak gitu kan, si 5 Sekawan kayak gitu ya. Sabta Siaga pun juga gitu ya. Mirip sih, sebenarnya mirip, cuma bedanya dia bertujuh. Kalau 5 Sekawan itu kan ada sama si Timmy anjingnya itu ya, ya kan. Dan ada satu ya, pokoknya yang gue inget tuh si George itu cewek, Georgina yang
tomboy lah gitu istilahnya kayak cowok gitu. Ada Anne itu kayaknya Lillian, ya George dan Timmy ya. Ada yang suka juga Masih nih. apa? Mas Sabtu Apa Siaga aku bawa Sabtu Siaga deh. Sabtu Siaga nih nih, Bo. Oh ada ya. Lupa. Kalau 5 sekawan tuh 5 ya. Ya. Kalau Sabtu Siaga Padahal sekawan tuh bahasa Jawa 4. Iya. Maksudnya sekawan seteman. 5 berteman gitu ya. Dan kalau nggak salah sempat ada versi filmnya deh. Apa tuh? Ada filmnya Ada. juga Apa? di TVRI. 5 sekawan. Ada. Seri Inggris. Oh, Inggris ya? Iya. Memang ini orang Inggris ya? Iya. Sama Ini sebenarnya sekawan sama sutradaranya. sama satu lagi yang lumayan demen sebenarnya Laura Ingalls sih. Oh, Laura Iya. Ingalls, Iya, itu lumayan. Yang main. Secara buku punya lengkap dan itu musnah juga. Secara film kan ngikutin dari si Melissa Gilbert benar-benar masih peak gitu kan. Little House on the Iya, Prairie. Little House on the Prairie. Ya dia episodenya berapa season itu dalam Iya. banget kan. Jadi ceritanya sebenarnya gimana Olin keseharian cuman Ya ini mereka tuh kayak ada mencari ada jalan satu keluar. ada satu masalah apa gitu ya, terus mereka akhirnya berhasil menemukan itu. Oh ternyata masalahnya di sini, oh ternyata yang salah tuh ini gitu kan. Kadang-kadang ya mereka harus lapor ke polisi, kadang-kadang mereka cuma ya kira-kira kayak gitulah. jadi kayaknya plot-plotnya tuh yang seru-seru gitu kan. Pada masa itu Dan- kita dan imajinasi kita yang membawa itu. kayaknya nggak bosen-bosen gitu ya. Padahal mungkin kalau sekarang kita sebagai adult yang udah punya referensi ini apa sih bedanya gitu kan maksudnya gitu kan. Terus pengarangnya sama gitu kan. Enid Blyton ya. Oke, itu Inggris ya, Enid Blyton ya. Iya, Terus iya. yang gue tahu nih Nancy Drew. Nancy Drew kayaknya Amerika ya. Dan terus lupa gue. Dan pengarangnya kayak soalnya ada TV seriesnya yang juga ada Nancy Drew, terus ada yang cowok-cowoknya namanya Hardy Boys. Iya, kan? Hardy Boys ingat ya. Dua-duanya koleksi. Gue tahu juga ya. Kalau itu Nggak, kalau- cowok 2. Kalau ini dia sendirian Nancy Drew. Iya. Dan ini sempat difilmin juga nih ada. Iya, pemerannya gue tahu hafal tuh itu siapa kok. Si Nancy Drew sekarang si tuh kalau nggak salah sempat anaknya si bukan keponakan Julia Robert ya yang main, kalau nggak salah lupa lah siapa Roberts itu. Oh, ada Ada ini film ya. versi Film versi panjangnya ya. baru. Kalau film serinya kalau nggak salah tahun 70-an ada itu dia. Malah Nancy lupa Drew sama tuh. Hardy Boys. Mungkin ada yang tahu ya. Ya itu kan ini lumayan feminis ya karena kan Iya. cewek detektif menemukan tapi dia dengan kewanitaannya Iya, gitu loh, dia maksudnya nggak feminim. perlu jadi kayak cowok yang gimana tapi dia berhasil, dia berani gitu kan. Ya, kira-kira Ya buat anak perempuan zaman itu Iya. sesuatu Oke. banget. Iya. Jadi Terus kayak ini. ada tokohnya. Iya, ini nih Alfred Hitchcock. Wah, Nah, ini udah iya. misteri Itu agak lebih berat menjurus-jurus ke dikit ya. thriller, ke horor. Tapi ini berat. sebenarnya memang untuk bacaan untuk kaum remaja yang udah Iya. di ini ya. Karena ini udah lumayan ada mikirnya. Udah Dia kan mikir suka ya. kasih kayak apa teka-teki ya atau Who kayak done it gitu iya. ya. Who done it istilahnya. kayak banyak ada puzzle gitu Iya, yang ada masih puzzle-puzzlenya. tersebar, terus Iya. udah gitu kita tuh kayak penasaran apa nih, mereka kan harus merunut gitu kan. Kayak misteri Nuri Gagap, misteri apa Farao, Misteri apa ya? Gagak itu yang Kutukan Farao ya kayak gitu Bukan gitu. Farao. Itu kan kalau nggak salah filmnya Alfred Hitchcock ada yang sukses tuh ya The Birds itu Nah ada ya kan? lupa ya, mungkin dari itu tuh Nuri Gagap itu kali ya. Psycho juga filmnya dia ya Iya iya. Alfred Hitchcock tapi ada bukunya juga. Enggak, jadi cuma yang versi Alfred Hitchcock ini lumayan lengkap gitu ya. Ada berapa ya, lebih belasan lah ya kira-kira gitu. Dan itu selalu apa ya, semangat karena pasti nih misterinya bikin penasaran lah gitu ya. Kalau kita kayak apa ada Plot twistnya gimana ya, benar. Endingnya gimana? Iya. Tadi gue mau sharing dan mau nanya. Kayaknya kalau Olin juga tertarik selain dari bacanya, gue rasa dari kayak lu ngeliat visualnya juga kan. Kan visualnya kan tiap Iya, ini pasti karena kan beda-beda. ada ya di dalamnya kan suka ada walaupun hitam putih ya, cuma apa kayak sketch gitu. Oh iya Iya ada kan nih. ada. Bisa menggambarkan Udah sedikit. lumayan ya, lumayan. sedikit. Oh, itu dari sananya juga langsung ya, asli ya. Maksudnya Iya. Ini kayaknya iya waktu itu zaman itu Gramedia hanya translate ya. Jadi Gramedia sebenarnya semua translate ya? ya kalau kita lihat kan gaya gambarnya kan Gambarnya dari sini gambar juga. dari sana. covernya juga dari sana. Covernya dari Iya dari sana. Nah, jadi kalau dengan sekarangnya lo nih, lo kan di Politeknik. Nah, gue rasa tuh bisa disambung nggak antara lo hobi menulis dan membaca itu dari dulu dengan sekarang, sama nggak anak-anak zaman sekarang, anak didikmu gitu? Oke, karena kan kalau pengalaman ngajar kan banyaknya di DKV ya, di desain grafis gitu ya. Nah mungkin anak-anak DKV tuh emang lebih visual person daripada verbal sih. Jadi gue sempat kayak ngerasa apa ya, kuliah untuk di desain itu
sebenarnya bukan mimpi atau bukan passion utama gitu loh. Karena waktu itu mau kuliah nggak boleh keluar kota, cuma boleh di Jakarta, yang ada sastra kan cuma UI ya, jadi mau ambil sastra UI dan nggak diterima, jadi ya akhirnya ngambil desain grafis Trisakti gitu. Tapi passion nulisnya itu selalu sebenarnya lebih kuat daripada drawing atau ininya bikin visual gitu. Makanya ya mungkin kadang-kadang gue kalau ngajar pun tanpa sadar kayak ngajarin lebih ke communication sama ke apa ya, kayak bikin storytellingnya, bikin skripnya, storytellingnya, copywritingnya. Jadi kadang-kadang gue lebih kalau anak-anak bikin desain ads gitu ya, iklan gitu ya, atau bikin brand atau apa gitu ya, itu mungkin akhirnya jadi lebih nguliknya tuh sisi dari aspek verbalnya gitu. Ya. Oke, pertanyaan. Oke, ini kan Olin kebetulan dari latar belakang desain grafis ya. Aku coba tarik ke belakang lagi, tetap masih mengenai buku. Kalau sekilas lihatnya kalau bacaan pada saat masa-masa retro itu kayaknya ada gendernya juga ya. Maksudnya kayak komik itu kan lebih cenderung laki-laki kebanyakan yang membacanya, sementara yang perempuan kebanyakan bentuknya novel. Nah, pandangan Olin gimana? Bener nggak situasi kayak pada saat masa retro ya? Oke, nah sebenarnya sih dulu sih nggak kepikir kayak gitu ya pada masa kecil remaja. Setelah belakangan, karena belakangan ternyata gue juga bersadar ternyata gue lumayan minat ke psikologi gitu ya. Kayaknya memang ada faktor, ya itu kalau orang bilang buku itu lebih ke apa istilahnya hot media ya. Karena kan kita gak disodorin visual, sebenarnya itu kan otak kita yang lebih aktif ya, berimajinasi, ngebayangin si George tuh kayak apa, si Dick tuh kayak apa gitu kan, rumahnya gimana, pedesaan Inggris tuh kayak gimana gitu kan. Tapi kalau komik atau sesuatu yang udah disodor itu kan sebenarnya kita lebih istilahnya cold media yang lebih ya dicekokin lah istilahnya gitu kan, sodorin ya. Dan kayaknya ya tanpa melihat gender dalam arti cewek lebih gimana, cowok lebih gimana gitu ya, mungkin gitu ya ada part yang cewek tuh lebih seperti itu ya, lebih imajinasinya gitu sebenarnya gitu loh mungkin ya. Kalau gue lihat ternyata jadi itu novel tuh imajinasinya lebih luas ya, lebih ya. Kalau kita lihat kan sebenarnya banyak penulis terus terang aja kayak di Lestari, Ayu Utami sekarang itu kan mereka menurut gue sih idola gue ya kalau sekarang. Mereka lebih muda dari gue gitu, tapi gue sangat appreciate dan sangat kagum lah gitu kan sama bagaimana mereka menghasilkan tulisan gitu. Kayak J.K. Rowling gitu kan, si Harry Potter kan ternyata cewek juga, Enid Blyton gitu. Sebenarnya ternyata diam-diam cewek itu punya kekuatan itu ya dari imajinasinya itu dan menuangkannya dalam bentuk kata-kata tulisan. Oke, makanya juga pengarang-pengarang komik itu lebih banyak yang cowok ya kayaknya kalau dilihat. Kalau komik ya. Tapi kan komik juga ada yang untuk perempuan juga kayak contohnya. Ada dulu zaman kita tuh Candy. Itu anime udah ya. Ya, tapi dulu komik yang cuma karena dulu gue nggak sanggup beli karena itu kan import ya, mahal ya. Jadi kita pakai yang lokal. Tapi teman-teman yang mampu saat itu sih udah ke Candy segala macem gitu. Gimana, Det? Oh, masih ada pertanyaan tuh. Lanjut ya. Maju ke depan. Jadi tadi sempat ngomong ada buku impor. Ya kan? Kalau gua ngelihatnya nih di era retro, sekarang buku biasa aja, tapi tolong koreksi kalau gua salah. Di era retro itu buku tuh seolah-olah juga kayak apa namanya? Kayak berlambang status orang. Status ekonomi kita pada saat itu. Apa buktinya kalau kita bicara sama angkatan-angkatan retro, seangkatan kita, ada cerita yang nyambung judul-judulnya, tapi ada cerita juga yang kalangan-kalangan tertentu yang tahu. Karena buku impor. Benar nggak kondisi kayak begitu tuh? Iya, ada sih. Maksudnya kita yang kelihatan nih, status orang kelihatan nih dari bacaannya dia bercerita gitu ya. Kalau berita yang umum semua tahu. Tapi ada judul-judul tertentu seperti kayak Teddy Bears apa judul lupa zaman itu ya, buku impor. Itu hanya kalangan tertentu. Kita yang nggak bisa beli impor ya nggak ngerti gitu, nggak bisa ikut ngobrol. Bener nggak kayak gitu kondisi ya? Olin yang lebih tahu karena senang membaca kan? Kalau gue tambah kayak Tom Clancy. Nah, kayak itu lebih berat lagi nih Tom Clancy. Itu nggak sampai tuh. Iya. Ya maksudnya bener nggak kayak gitu, Lid? Bener kan posisi kondisi kayak gitu? Ada yang kita nggak ngomong, kita bingung karena kita nggak pernah baca pada saat itu gitu kan? Iya, ada. Pernah nemu nggak sekarang ketemu sama yang seumuran sekarang terus ngomongin lu gede di arah mana sih? Wah, tahu ngomongin apaan gitu. Pernah nemu nggak? Nggak, belum sih. Belum. Karena mungkin jarang yang segila baca gue juga kali ya, maksudnya kayaknya ya. Sebenarnya aku pengen tanya adalah bundel. Bundel itu sesuatu yang lazim zaman dulu. Yang Mbak Olin tuh gimana sih
ngebundelnya tuh berapa majalah. Kalau itu kan Iya. Bundel majalah. Dari Aduh. bulan ini ini siapa yang bundelin biasanya di mana gitu. Zaman dulu masih ingat nggak? Ingat Di karena mana? aku tinggal di Tomang dan itu bener-bener di gang aku gitu ya, di Tomang itu di Gelong itu Pak RT ku adalah punya usaha fotokopi. Oke. Dan dia yang memang biasa untuk ngebundel gitu kan. Kalau ya zaman dulu mungkin kayak event ngejilid skripsi apa gitu ya, maksudnya kan mereka punya hardcovernya sendiri, jilid lemnya sendiri gitu dulu kan. banyak ya. Nah itu jadi aku tuh biasanya aku lupa setahun atau per berapa ya, pokoknya ada tebelnya tuh kurang lebih mungkin Segini bisa ya. berapa ya? Ini ya. Iya segitulah. Iya, Mungkin 10 cm atau berapa gitu. Karena Majalah, biasanya apa, ikutin si suggestion si mas-mas tempat fotokopinya gitu misalnya. Iya, Nggak dia bisa beli Lin, ini mah cuma maksudnya Tapi Dia suggest-nya oke. Iya segini karena nanti kamu susah ininya, bayar tuh terlalu gampang lepas atau gimana gitu. Kalau buat baca tiduran nggak enak. Kalau keberatan. Dan itu sebenarnya juga sempet diomelin dan mati Lin, buat apa sih kayak gitu? Udah majalah udah lewat, buang aja gitu kan. Iya. Sayang mah gitu. Memang kebanyakan yang bisa dibundel tuh yang majalah ya. Iya. Tapi kalau kayak gini-gini nggak bisa dibundel ya. Jadi Iya, ini nggak mesti bisa, harus ini ya iya. disimpan. Majalah. susah tuh Pak lu dibaca. Oke. Yang gue ingat tuh dulu bundel majalah tuh biasanya pakai hardcover. Iya. Terus dikasih pokoknya majalah pertama. Iya, di yang depan. itu jadi iya benar. Tapi seru loh itu. Seru. Iya. Rapi gitu. Iya, terus yang cakep lagi dia bisa bikin itu kayak apa note marknya itu loh, apa kayak apa? Iya, kayak Tapi pembatasnya. pakai pembatasnya Iya. dari apalah bulu-bulu apa gitu loh. Dan dulu Nah, ya, ini masih nyimpen. nah itu semua musnah. Itu tadi. Jadi masa diingatkan masa lagi. remaja aku itu sebenarnya Gue terharu. permainan yang paling gue senengin adalah bermain perpustakaan-perpustakaan. Oh, oke. Menjadi kakak penjual buku atau kakak pemilik penjaga. perpustakaan. Iya. Jadi ya kayak kurang kerjaan sebenarnya. Jadi diambil dari lemari, ditata lagi terus Alfabetik itu. terus Terus main. adik-adik lu jadi Adik-adik itunya. suruh pura-pura jadi pembeli. Adik-adiknya lagi dikerjain. Dulu tuh ngerawatnya gimana? Masih ingat nggak? Kan Dilap kan aja yang sih. namanya kutu buku gitu. Kalau kutu enggak, tapi debu memang. Halus-halus itu kan sudah ada. Iya, Ada kutu Tuh, buku. kutu buku beneran itu ya. Iya benar memang ada kutu buku. Beneran buka tuh suka iya. Kutu buku. Nggak terlalu gimana sih, karena mungkin belum ngerti juga ya gimana. Paling kalau debuan aja aku lapin aja gitu kan. Nah, betul kan karena pakai plastik segala. Jadi makanya ini rata-rata kan dulu Plastikin. disampulin plastik ya biar. Ini juga menunjukkan sesuatu tau nggak lo, dengan diplastikin berarti lo tuh rajin, lo tuh rapi, tau nggak? Kalau gue belum tentu diplastikin. Zaman dulu. Karena sayang sih, takut kena air karena kan gue Iya, bawa ini ke meja makan Mana-mana. kemana-mana gitu. Takut ketumpahan. Jadi Ji ada pertanyaan lagi tuh. Menangkapin pertanyaannya Exki. Exki. Nggak, pada saat itu kan ada fenomena menarik penyewaan komik, penyewaan novel. Itu Pernah ada cowok-cowok. cerita nggak tentang itu, Olin? Apa pernah buka gitu atau pernah minjem di penyewaan komik? Atau atau lo sewa-sewain. Sempet pernah kalau nyawa enggak sih ya, karena emang egois, pengennya beli, pengennya punya. Dan kebetulan tuh banyak tante om yang memanjakan ponakannya gitu. Jadi bersyukurlah gitu bisa beli gitu ya. Tapi sempet karena udah banyak gitu ya kayak suka, ini nggak mau coba kamu buka, beneran ditawarin aja gitu-gitu, maksudnya disewain. Kayak nggak tega juga sih, maksudnya kalau temen pinjam terus di charge gitu. Jadi akhirnya ya pinjam aja lah, gratis gitu kan. Jadi nggak baik budi, kepikir, kebanyakan baca jadi baik budi. Iya. nggak kepikir juga gitu. Zaman waktu itu tuh nanya lagi perpustakaan tuh yang dulu gue kenal tuh kayaknya perpustakaan tuh tempat buku-buku yang serius-serius. Jadi kalau Olin zaman dulu itu benar-benar datang ke perpustakaan untuk cari buku yang serius, tapi masih kecil ya, masih Iya. di SMP, SMA atau gimana? Enggak, tetap aku tuh senangnya kalau dulu kan member British Council tuh zaman dulu di SW Joyo Center ya. Gitu. Itu for the sake of buku import yang aku nggak bisa beli sih. Jadi tapi tetap di dunia fiksi gitu. Karena itu mungkin emang passionnya aku gitu ya. Jadi kalau nggak sanggup beli terus tahu ada buku yang lebih bagus, dulu tuh kalau nggak salah Grimm, H.C. Anderson ada beberapa yang nggak masuk kalau nggak salah di Gramedia. Nah itu ketemunya di British Council gitu. Jadi
diantarin juga waktu itu masih SD SMP ke British Council seminggu sekali untuk pinjam terus balikin kayak gitu. Oke, tadi sempat ngomong sekilas mengenai H.C. Andersen. Itu sama kayaknya Grimm, bapaknya fairy tale banget ya, itu banget itu. Tapi yang gue tahu tuh zamannya retro kita itu ada H.C. Andersen tapi dalam bentuk komik, ingat nggak? Mungkin ada yang ingat ya. Iya ada komik, ada juga. Ada. Nah, kalau aku dulu dalam bentuk buku cerita bergambar sih. Cerita bergambar jadi kayak gimana ya, buku agak besar gitu ya, kayak hampir A3, gambarnya lebih besar juga, ya teks terus udah gitu ilustrasi gitu gitu. Ya lebih buat anak-anak sih sebenarnya itu, tapi karena itu mulai tertarik sama ilustrasi di situ. Itu cerita ya pangeran salju dengan putri api kayak gitu tuh ingat ada di. Dan sebenarnya cerita mereka tuh kalau dilihat itu aslinya tuh tragis loh. Jadi banyak yang gak happy ending karena dia kadang-kadang diambil sama Amerika untuk film itu sih. Ya, Disney atau apa, ternyata pas gue lihat kok cerita aslinya tuh sebenarnya banyak tragik gitu. Tapi ada karakter ada karakter tertentu nggak dari pengarang novel itu dari berbagai negara, misalnya Amerika, kamu tahu tuh karakternya dia lebih tragis apa gimana, terus Inggris gimana gitu, ada nggak membedakan? Bisa kalau dulu sih nggak bisa ya, kalau baru belakangan aja mungkin ngerasa kalau Eropa itu kayak ternyata lebih realistis mereka, lebih apa adanya gitu, fairy tale-nya itu. Kalau Amerika cenderung happy end. Ya cenderung pengen, ya makanya orang bilang American Dream ya kan kayak gitu. Contohnya apa tuh orang Amerika? Ya sebenarnya kayak Cinderella, Snow White, Sleeping Beauty, semua princess Disney tadi loh. Itu kan ternyata aslinya banyak yang nggak se-happy ending itu, nggak bener-bener happily ever after gitu loh. Lupa juga sih ceritanya agak-agak ya kan Little Mermaid itu sebenarnya mereka nggak menikah si mermaid ya, ternyata jadi buih atau apa, hancur gitu maksudnya demi cintanya sama si Eric itu kan. Tapi ya sama Disney semua dibuat jadi manusia menikah bahagia gitu. Tapi kalau Eropa tadi yang dibilang realistis, contohnya apa tuh? Apa ya, kalau nggak salah sih ya itu yang gue inget tuh yang kayak Hansel and Gretel. Itu api, kayak sekarang kan ada film kartun yang terakhir tuh Pixar apa ya, Elemental ya, yang pacaran satu dari dunia air, satu dari dunia api, yang secara mungkin kalau kita ya misalnya kita berbeda agama atau berbeda suku nggak bisa nikah gitu kan. Nah tapi kalau di cerita Chandra atau Grimm itu kayaknya ya mereka harus terima emang fate-nya itu nggak mungkin lo bersatu gitu. Ya udah satu mencari, karena lo mau berpelukan akhirnya saling membunuh gitu sebenarnya gitu. Ya paling setelah itu setelah kuliah setelah SMA itu mulai ke Mirawe Margate, terus kuliah agak berat ya. Ya mulai nggak sempet karena kuliah desain grafis, boro-boro baca gitu ya, kayak tugas aja udah ampun gitu. Nah itu kayak masa kuliah itu agak mematikan. Agak bertentangan dalam hati. Tapi ya sudah nggak sempet baca, nggak beli buku, nggak bisa nulis karena mengerjakan project desain. Terus lulus juga kerjanya di dunia desain gitu kan. Tapi itu ternyata passionnya lebih ke writing, akhirnya malah jadi lebih ke account eksekutif, lebih ke marketing, lebih ke writing lagi gitu loh akhirnya. Yang lucu sih mungkin sedikit, waktu pertama kali ngelamar kerja pas lulus ada satu perusahaan yang kayaknya dia multimedia zaman itu ya, zaman awal 2000 awal akhir 90-an itu berani nulis CV waktu itu agak unik, pakai puisi sih, jadi The Power of Sea gitu kan, Caroline apa gitu, ya pokoknya adalah kayak gitu. Terus dia nanya, kamu mau jadi desainer atau mau jadi copywriter gitu, kok nulisnya desainer dan copywriter, nggak mungkin kamu fresh grade kok berani banget gitu ya. Lulus kuliahnya apa, desain grafis, kok mau jadi copywriter, memang kuliah komunikasi enggak gitu, portfolio nulisnya mana ada, waktu kecil bikin cerpen nggak bisa gitu. Ya udah kamu jadi desainer aja ya. Ya tapi itu ternyata belakangan setelah kerja 10 tahun lah baru akhirnya dapat kesempatan jadi copywriter sih. Gue mau nanya, seiring lu jadi copywriter, oke, berarti kan pemaparannya ininya kan beda kalimatnya, dimana kalau ya copywriter biasanya lebih persuasif untuk mengajak orang untuk beli produk ini tertentu gitu contohnya. Tapi lu sendiri kan waktu itu kan lebih banyak untuk membaca yang fiksi ya. Itu tantangan sendiri nggak? Kadang-kadang lu memaparkan suatu produk malah fiktif yang keluar gitu. Kayak gitu-gitu nggak? Contohnya. Memang mau nggak mau akhirnya diskusi sama bos, gaya nulis gue pasti agak puitis gitu loh. Oh gitu. Jadi nggak bisa produk otomotif misalnya gitu loh, produk yang agak lugas gitu ya, yang terlalu to the point. Jadi gue perlu yang kayak spa,
terus hotel. Akhirnya gue agak dikasih brand atau produk yang memang narasinya tuh harus puitis gitu loh, nggak bisa jadi yang nggak dipaksain karena gue akan jadi nggak cocok lah gitu kalau nulis buat Toyota misalnya atau buat rokok misalnya gitu kan. Tapi setelah kerja belakangan akhirnya belajar juga, nggak tahu kenapa itu terlatih ya, maksudnya ternyata akhirnya apalagi sekarang di Politeknik gitu kan, kemarin ini diminta jadi satgas PPKS untuk kekerasan seksual, mau nggak mau Olin tolong bikinin ya kata kalimat atau kata-kata yang catchy untuk bikin stiker campaign gitu ya buat mahasiswa, untuk dosen kayak gitu. Itu kayak udah mungkin karena apa ya, memorinya udah lumayan gitu, jadi ternyata bisa juga gitu nulis yang lebih sifatnya dalam tanda petik nggak puitis kan. Kalau kayak gitu kan misalnya jargon ya be brave dan ini apa kayak gitu tuh kayak akhirnya kelatih juga sih gitu loh. Karena kemarin sebelumnya sempat kerja di startup otomotif, itu banyak ketemu sama ojol, sama pemotor. Itu gue mau nggak mau harus nulis buat ya kelas CD gitu ya, gimana supaya mereka mau download aplikasi untuk motor ini gitu, kira-kira gitu loh. Jadi akhirnya ya karena kerjaan ya mau nggak mau itu kan nggak bisa berpuitis ria gitu, tapi akhirnya main di tetap gimana bikin berima ya, karena kan itu kan supaya tetap menarik lah gitu. Bicara cover buku Enid Blyton gitu, yang zaman sekarang lo pernah lihat belum? Kayak misalnya si Lima Sekawan dan sebagainya. Tapi itu kayak edisi kan ada edisi keberapa berevolusi, kan ada perubahan. Zaman sekarang itu gimana desain untuk cover buku dan sebagainya itu ini nggak sih bertambah minimalis atau gimana? Kalau ini nih kayak perahu kertas ini kan kayaknya amat sangat modern gitu, minimalis lagi ya. Iya, gitu. Kalau aku sih ngelihatnya nggak apa-apa sih ya, karena kan memang different generation gitu ya. Maksudnya di zaman kita mungkin kita butuh yang lumayan realis gitu ya, yang fotografik gitu kayak Nancy Drew ini kan foto banget gitu ya. Tapi ya kalau memang gen Y atau gen Z sekarang ternyata lebih suka yang ya kayak gini aja. Ini kan bukunya Pak Sapardi nih, tetap aja secara grafis buat aku tuh it's cool gitu, maksudnya iya keren gitu dengan warna hitam aja gitu kan, dan ini buku baru gitu kan. Tetap ini sih tetap maksudnya sesuai dengan ininya, pasti setiap generasi atau setiap zaman punya tren atau punya style tertentu yang memang pas gitu loh dengan audiensnya sih. Jadi nggak masalah sih gitu, karena ya mungkin kalau buat anak sekarang lihat ini gila, ini zaman nenek gue atau zaman mama papa gue gitu kan gitu. Ya pada saat itu dulu kita referensinya kan nggak ada gitu, ini udah yang paling bagus gitu kan. Tapi kalau dilihat nih ini kayaknya bukan gambarnya dari Walt Disney asli ya, nih yang gambar ini kayaknya ini masih asli ya. Kayaknya Donald Bebeknya kayak lebih kelihatan muda ya. Karena kalau salah si Donald Bebek. Oh, dibotoh. Donald Bebeknya kayak lebih bulat aja. Iya, lebih bulat ya. Karena mereka juga ngalamin beberapa ini sih refinement ya. Karena kan Mickey Mouse yang pertama kali keluar itu kalau nggak salah kupingnya seperti apa, kakinya, jarinya tirus banget. Tahun 19 awal seperti apa. Iya benar sih. Iya. Kayak Bobo gitu ya. Ya kemarin menarik juga di kantor karena ke Kompas Gramedia ngelihat bagaimana 50 tahun Bobo. Iya, 50 tahun 2023 ya. Iya, ternyata iya. 50 tahun Bobo. Dan ternyata itu dari Belanda gitu kan. Kita dulu nggak tahu, kita ngerasa Bobo coreng gitu awet kan. muda terus ya Bobonya juga ya. Awet muda nggak pernah 50 tahun. Bobo dan Dua pertanyaan terakhir. Dua pertanyaan dari gue. Ya nggak apa-apa. Terus yang pertama tadi gue nanya ini kan Oli kan suka membaca. Jadi bukan bermaksud untuk bersombong ya, maksudnya bukan untuk sombong, tapi setelah perjalanan hidup, setelah sampai saat usia sekarang ya, apa sih yang Oli rasain keuntungan membaca? Ada nilai value added nggak? Ada nilai lebih nggak lu sebagai seorang pembaca di era-era retro sama dengan perjalanan hidup sekarang? Ada nilai lebih nggak dibandingin teman-teman yang nggak suka baca? Bukan maksud bersombong, tapi ada rasanya nggak? Ada value addednya nggak kita sebagai seorang pembaca? Dengan membaca lu jadi lebih apa gitu? Ada, ya kan gue punya bukan sombong, gue punya kelebihan karena gue suka baca. Yang pasti sih mungkin gitu wawasan ya, gitu ya.
karena itu kan kita menyerap dari pemikiran banyak orang, dari ya maksudnya sharing, sebenarnya itu kan sharing orang gitu ya, ada yang kita serap gitu kan. Jadi ya kayaknya sih wawasan gitu, terus membuat kita juga apa ya, kayaknya ngelihat hidup ini tuh kayak optimis ya, kayak lebih optimis, lebih apa ya, punya banyak harapan gitu loh, karena ya mungkin karena cerita yang dulu itu kebanyakan memang happy end tadi ya, walaupun setelah makin tua itu mulai berani baca yang kayak akhirnya ada orang bunuh diri kayak gitu ya, tapi itu ternyata juga itu pun membuat perspektif tentang hidup tuh nggak selalu happy end gitu kan, dan ternyata kalaupun dia harus berakhir dengan kematian atau harus berakhir dengan perpisahan gitu ya, itu realita gitu loh. Jadi sebenarnya mungkin secara umum lebih ya itu ya, wawasan, lebih punya, atau mungkin kalau gue kayak empati sama toleransi itu kayak belajar juga sih dari tokoh-tokoh itu, dari cerita-cerita itu kan, karena banyak yang positif gitu kan, jadi kita pun ngelihat orang, kita kayak oh ya udah dia apa ya, mungkin kayak kesannya lebih pengertian kali ya dengan situasi ya, itu yang mungkin empati. Tapi nggak tahu, ini kan subjektif ya, yang Olin rasain ya, nggak tahu kalau pembaca lain mungkin punya merasa benefit atau ini yang lain gitu ya. Pertanyaan terakhir kedua, buku Jendela Dunia itu kan turun temurun tuh. Oh iya. Benar. Itu turun temurun dari zaman nenek-nenek kita. Sekarang zaman berubah. Buku agak sedikit tergeser. Iya. Masih berlaku nggak itu? Buku Jendela Dunia? Mungkin gue lebih ngeliatnya bukan bukunya sih, tapi lebih ke tulisannya ya. Jadi tulisan itu dalam bentuk apapun, apakah itu dalam bentuk dicetak gitu. Kalau sekarang dunia digital, berarti dia ada di portal atau ada di artikel yang ditulis ya secara online gitu kan. Sekarang kan banyak citizen jurnalis, jadi orang-orang yang konten creator sebenarnya itu banyak yang sharing atau menuliskan opininya dan membagikan kisahnya kan lewat reels, lewat apa, itu menurut gue itulah jendela dunia gitu. Jadi nggak hanya terpatok sama cetak sih, dalam arti buku is just media gitu loh. Tapi sharing knowledge dan semua yang tertulis itu, baik ya sekarang kita baca di screen, itulah yang membantu kita melihat lebih luas gitu. Oke. Tapi nggak tahu ini benar atau tidak. Kita banyak mendapat knowledge, kita banyak mendapat tulisan, tapi rasanya tidak sedalam dulu, bener? Di ketiga nih ya, dan ketiga. Pak Nur dihitungin. Gue nggak terlalu setuju karena masalah kedalaman itu apa ya? Ya satu, bukan berarti kalau nggak ditulis dalam bentuk buku itu nggak deep gitu loh sebenarnya, ya kan? Karena kita kayak gue misalnya suka dengerin kontennya Pak Gita Wirjawan atau apa, itu kan yang dipanggil tuh narsum yang memang bagus tuh. Apa ya, maksudnya kita belajar tentang science, tentang anak muda yang punya startup yang hebat gitu ya. Jadi menurut gue ya ini perubahan dari teknologi aja gitu loh. Kalau dulu kayak misalnya kemarin gue baru tahu juga ada kompas.com, ada Kompas ID. Apa sih bedanya? Ternyata ya oke, memang Kompas ID ini yang lebih deep. Harian Kompas yang di online kan gitu kan, yang harus subscriber. Kalau kompas.com ya memang berita-berita cepat yang ya harus dipenuhi saat ini kebutuhan kita kan. Ada sesuatu yang terjadi apa cepat. Tapi kalau yang perlu opini yang dalam, pemikiran, perlu ada diskusi yang khusus tentang suatu topik, itu mereka punya juga medianya gitu loh. Keren banget. Pertanyaan lagi dari Exki. Ada satu lagi. Oke. Kalau dibilangin bahwa membaca itu lebih membuat orang mudah, lebih membutuhkan imajinasi gitu ya. Pernah nggak ngalamin lagi baca saking asiknya, imajinasinya jadi gimana, terus tiba-tiba takut sendiri? Pernah nggak? Maksudnya pernah takut sendiri gitu. Pernah karena aku tuh orangnya emang cenderung terlalu menyerap sih kadang-kadang ya. Jadi bisa nangis sendiri, makanya gue tahu, suami tahu kalau kok kamu nangis gitu kan. Dia bisa, tapi sekarang udah mulai terbiasa gitu kan, terlalu larut sih gitu. Makanya kadang, dan aku ada visual atau photographic memory, jadi yang itu bisa terekam ya, maksudnya jadi
bisa puluhan tahun tuh kayak masih ada gitu. Makanya kadang-kadang nggak suka nonton horor itu karena visualnya itu terlalu stay. Jadi kadang-kadang aku harus membuat logika sendiri bahwa Lin, ini film, ini kecanggihan makeup artis, ini semua gini-gini. Jadi terus aku akhirnya berani nonton, berani ngeliat, keren ya itu orang matanya bisa begini gini. Kalau enggak aku pasti akan merasa itu segitu realnya gitu loh. Jadi memang kadang-kadang kesenangan membaca dan berimajinasi itu membuat ya orang suka bilang kayak ada berada di dua dunia ya. Kita terlalu mengikuti gitu, maksudnya terlalu terbawa oleh tokoh dan cerita itu gitu. Berarti benar ya bahwa membaca itu memang mau nggak mau pasti imajinasi kita imajinasi kita baca walaupun satu buku kita baca yang sama, tapi pasti imajinasi kita beda-beda. Iya, dan itu memang kita akhirnya menemukan penulis yang keren, penulis yang jago itu yang membuat kita stay gitu loh. Dengan cara dia bertutur, dengan cara dia membawa kita gitu kan, sampai aduh kan biasalah di akhir bab itu pasti sesuatu yang digantung kan gitu. Walaupun mata kepala tuh udah capek banget tapi kayak baca terus. Kayak ya kalau sekarang Netflix misalnya kan episode terakhir itu kan selalu kayak bikin apa sih nih gitu kan. Ada nonton lagi pembaca deh, yang jenius atau keren ya mampu. Penulis sorry. Nggak ada bedanya ya kalau membaca sekarang buku dengan e-book atau apa gitu. Tetap ya imajinasi itu tetap bermain. Karena tergantung bagaimana si penulis itu sebenarnya yang berperan adalah penulis itu. Makanya kadang komik pun kok gambar kayak Shinchan gini misalnya, atau kayak sesuatu yang nggak berbentuk gitu ya, jelek banget gitu, nih orang apa bukan kayak si ya komik-komik tahi lalat atau apa, tapi kok kita enjoy dan kita bisa menjadi idola gitu loh, karena the power of ininya sih, story-nya. Ya, dengan ini satu lagi nih, berasa nggak sih kalau misalnya kalau tadi ngomongin komik ya, misalnya kayak kita lihat komik itu Batman lah yang dulu yang gue suka itu Batman, kayaknya lucu gitu ya, walaupun ada adegan apa makin lama makin zaman makin berubah. Itu menjadi lebih dark, lebih ini, apakah itu adalah tuntutan zaman ya, zaman sekarang itu semua bahkan komik atau buku bacaan tuh isinya menjadi lebih berat atau gimana itu? Apa karena memang makin kompleks kita dalam hidup atau gimana? Kayaknya begitu ya. Ingin tahu? Iya. Komik zaman sekarang tuh kayaknya iya. Gitu ya. Batman aja jadi kayaknya berat banget. Apa itu tuntutan zaman atau gimana gitu? Kalau ini tapi pribadi ya, opini pribadi, mungkin analisa sendiri aja gitu. Sebenarnya mungkin bukan tuntutan zaman sih, tapi memang ya karena si penulis ini kan datang dari misalnya latar belakang ya. Kalau kita lihat misalnya yang keren yang nulis sekarang mungkin adalah generasi kita sama ya Gen X, atau mungkin baby boomer udah sedikit kali ya lebih ke Gen X sama itu apa yang melatar belakangnya dia sih, kayak misalnya dia punya pemberontakan kah, atau dia punya ekspektasi kah yang nggak terjadi di masa kecilnya, itu yang jadi dituangkan sekarang gitu. Jadi kita ya kadang ngelihat kan, kalau ini cerita-cerita kayak dulu aku tuh suka cerita-cerita yang ditulis kayak Toto-chan, Gadis Kecil Tepi Jendela, itu kan cerita Jepang yang settingnya itu tahun kayak perang ya, zaman 40-an gitu kan, dan penulisnya itu yang lahir di tahun berapa gitu. Jadi cara bercerita dia ya seperti itu gitu. Jadi di era dimana dia itu ya itu kan ya bentuknya kayak Pak Sapardi dengan kelahiran tahun berapa dan apa yang dialami di masa itu gitu kan, kritik sosial atau kegelisahan dia gitu kan, itu yang disuarakan sih. Kayak Hayao Miyazaki sekarang atau cerita Ghibli dan sebagainya, itu kan dia punya kritik sosial juga kan dari pemerintah gitu ya. Gue nggak mau jadi orang buku deh. Kegelisahan gue terbaca sama umum. Oke, kayak ada pertanyaan. Pak Lur udah kebaca. Sampai kaget gue. Udah ada pertanyaan lagi? Udah, aku sudah. Pak Lur.
Ya, ini pertanyaan terakhir aja ya. Dari sekian banyak novel-novel nih, bukan nggak novel tapi cerita bergambar, cerita komik segala macam ya. Oke, yang ini pertanyaan pamungkas saja deh. Apa nih? Enggak sih, maksudnya. Jadi takut. Enggak usah takut. Maksudnya apakah dari situ terus Olin sempat punya hasrat untuk bikin niatan untuk membuat novel sendiri? Apakah udah ada sekarang? Atau mungkin autobiografi kali? Iya. Sebenarnya pasti ya kepengin dari kecil itu pengen, dan kalau yang sekarang akhirnya aku lakukan itu adalah ikut dalam klub-klub antologi. Jadi sekarang itu ada di Instagram sih mulai jadi kena iklan gitu. Kamu mau menulis tidak ada pasti diterima, pasti diterbitkan. Ya kan hanya 70.000 atau berapa gitu kan, bersama dengan 50 jadi kita ber-50 gitu, satu buku terus 50. Jadi kemarin gue ikut di 3 antologi baru. Jadi kisah tentang wanita yang jadi idola itu mami kandung aku gitu kan, karena aku hidup sama mami kandung sama mama angkat kan, tapi ini story tentang mami kandung aku. Terus yang kedua tentang nostalgia masa kecil tuh ya sama si papi kandung yang ngajarin baca. Terus sampai yang terakhir nostalgia Ramadan masa kecil gitu. Jadi nah itu jadi tempat latihan dulu lah gitu maksudnya, sambil merintis mau bikin cerita mungkin tentang orang tua gitu kan. Terutama ya karena memang ada menurut aku tuh value yang menarik ya untuk dibagikan dari mereka gitu. Jadi ada passionnya ke situ ya. Ada kemungkinan nanti ada novel yang diterbitkan oleh Caroline. Sampai autobiografinya. Nah ini sebenarnya sekarang nih lagi ada PR yang belum ketulis tapi udah wawancara tentang jadi istrinya suami istri teman sama-sama kita hobi trail run. Dia 2 tahun lalu tuh hilang di Arjuno, tapi 3 hari kemudian ditemukan. Jadi selamat lah maksudnya sekarang dia. Cuma cerita itu banyak jadi perbincangan lah lumayan di media, dan itu aku diminta untuk nulis. Jadi kemarin wawancara suami, wawancara temennya, wawancara itu ya mungkin itu nanti bisa jadi start juga ya sebagai yang pertama untuk cerita tentang temanku yang survive di trail run. Itu keren. Dan nggak menutup kemungkinan bisa difilmkan juga tuh ya. Dan jadi tahu ya mungkin iya kan, amin. Tapi belum ada film yang mengenai itu kan? Iya belum. Amin. Cepet. Gue pengen baca. Dikejar-kejar juga. Jadi ingat dari dikejar. Punya PR. Iya bener. Sayang banget Pak Lur. Waktunya. Udah tutup gimana? Ya Pak Lur. Saya tutup keren. Oke, tapi anyway terima kasih banyak. Terima kasih ya Oli. Datang sini. Ya. Ingat like, share, komen, dan subscribe. Oke, terima kasih Mbak Oli untuk kedatangannya. Kami bersalaman. Oke, kalau gitu para retrois, sampai jumpa di next episode ya. Oke, bye-bye.